Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, kali ini saya ingin menjelaskan pertanyaan dari subscriber saya, dari teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Bang, seperti apa sih konten berulang itu ciri-cirinya gitu? Bagaimana ya kita bisa tahu, misalkan nih kalian konten channel YouTube kalian terkena dismonetisasi ini kan karena konten berulang ataupun ditolak monetisasinya karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, itu cirinya seperti apa sih? Terus juga bagaimana sih cara mengatasinya agar kita bisa diterima partner YouTube atau bisa diterima YouTube gitu guys. Nah, caranya seperti ini guys. Jadi, oke, kita sebelum menjawab, kita sambil santai dulu teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys ya. Terus juga jangan lupa support channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini karena akan selalu update tentunya video-video terbaru seputar YouTube ya, seputar YouTuber pemula juga ilmu-ilmu tentang YouTube gitu. Jadi guys, kita sambil santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Terus ini juga diambil dari pengalaman saya karena sekali lagi saya ini memiliki 10 channel teman-teman, 10 channel YouTube ya. Dan alhamdulillah dari 10 channel itu ada 6 channel YouTube yang sudah berjalan ataupun yang sudah dimonetisasi, sudah diterima gitu guys. Saya nge-YouTube dari tahun 2013 ya. Dari 2013 nge-YouTube sampai sekarang saya masih nge-YouTube guys. Jadi banyak banget itu ilmu-ilmu yang sudah saya dapat, yang sudah saya alami gitu ya, entah itu seperti apa, dan ini permasalahan sudah saya alami juga gitu. Dan sekarang adalah untuk menjawab pertanyaan dari abang siapa tuh, saya lupa, nanti saya kasih di sini deh ya. Nah, pertanyaannya tadi, Bang, bagaimana agar kita bisa mengetahui konten kita atau video-video kita penyebab gara-gara karena kena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, langsung aja guys. Jawabannya adalah konten yang kalian gini, untuk mengetahui atau ciri-ciri konten yang terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, tentunya dari bahasanya aja, dari bahasa pelanggaran tersebut, dari bahasa YouTube tersebut itu udah jelas, sudah detail guys, udah jelas guys, konten yang berulang ataupun konten yang digunakan ulang, yaitu adalah konten yang pernah diupload dari sebuah channel ataupun channel lain yang sudah mengupload video ataupun audio kita gitu guys. Nah, seperti itu guys. Nah, yang paling bahaya itu adalah, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, konten berulang itu guys penyebabnya. Yang pertama itu bukan kadang ya, memang itu yang pertama dari audio ya, dari audio. Ini dampak utama ya, dari audio. Kedua juga dari video kalian juga ya. Yang pertama saya bahas untuk audionya dulu guys. Kalian cek, kalau kalian terkena dismonetisasi ataupun ditolak monetisasinya, kalian cek video-video kalian yang dari atas ya, dari atas sampai ke bawah, kalian cek semuanya deh. Sebelum kalian daftar ulang kembali, sebelum kalian daftarkan monetisasi kembali gitu. Kalian cek, bagaimana Bang cara ngeceknya? Gini, kalian cek video mana yang ada audio ataupun backsound ataupun audio nih, audio, intinya audio yang pernah orang lain upload ataupun audio yang kalian ambil dari channel orang lain, kalian masukkan ke video kalian. Itu kalian cek deh video mana tuh. Kalau ada audio yang menggunakan audionya orang ataupun kalian ambil audio atau musik ya, terutama ya musiknya orang gitu, kalian cek di mana video kalian ya. Kalau mengatasinya gimana Bang? Kalau sudah ketemu, kalau video ini nih yang ada musiknya orang atau suaranya orang gitu, suaranya channel lain gitu kan, yang kita ambil dulu gitu kan. Nah, kalian bisa, ada dua cara guys. Yang pertama, kalian hapus. Yang kedua, kalian mute ya, kalian bisukan aja audio yang terkena konten berulang tersebut, audionya orang tersebut. Kalau misalkan biasanya kalau kita menggunakan fitur dari YouTube ataupun bisukan gitu, cara membisukannya gitu, itu kadang-kadang hanya sekedar sedikit gitu ya yang terkena klaim hak ciptanya aja. Itu kadang cuman beberapa detik gitu ya, tapi lebih efisiennya lagi, nah kalian ganti aja audionya kalian ganti audio dari YouTube gitu, sampel dari audio YouTube gitu kan, ada di situ, kalian ganti aja musiknya dari YouTube itu. Kalau misalkan kita menggunakan musik dari YouTube itu nggak masalah, nggak akan terkena konten berulang guys.
Jadi kalian bisa ganti audionya menggunakan audio dari YouTube tadi. Kedua, kalian bisa mute ya, kalian bisa bisukan audionya gitu. Nah, itu caranya guys. Kalau untuk menghilangkan audio kalian yang menurut kalian audio itu yang bisa menyebabkan konten berulang. Karena konten berulang itu kalian itu menggunakan konten orang lain gitu, musik orang lain ya, terus juga audio orang lain. Kalau masalah klaim hak cipta, tapi kalau kalian membuatnya original seperti musik cover gitu kan, musik-musik kalian nyanyi musik cover yang sudah ada misalkan menyanyikan lagu artis yang sudah terkenal, terus kalian terkena copyright ataupun terkena klaim hak cipta, itu nggak masalah guys, itu nggak masalah dan itu nggak akan ada penyebab atau dampak untuk kalian monetisasi terus ditolak, itu enggak gitu. Kalau misalkan original ya, karena di YouTube itu sekali lagi saya bilang ya, di YouTube itu hanya meminta konten-konten yang original guys. Konten yang original itu bagaimana? Konten yang benar kalian buat gitu, konten yang benar-benar kalian produksi sendiri gitu. Meskipun kalian menggunakan, contoh kalau musik cover ya, kita mengikuti nyanyi orang nih, menyanyikan lagu orang lain gitu ya, ataupun yang sudah didaftar hak cipta atau lisensi gitu kan. Terus kita nyanyi nih, misalkan lagunya Ariel Noah gitu ya, kita nyanyi kan. Nah, terus kalian terkena copyright atau terkena klaim hak cipta, itu nggak masalah. Kalian jangan dibikin ribet pemikiran kalian itu langsung, aduh, gua kena copyright nih, gua pasti nih bakal ditolak YouTube nih untuk monetisasinya ataupun bakal dismonetisasi gitu. Itu enggak guys, itu enggak bakal. Karena kalau klaim hak cipta itu hanya klaim hak cipta sebagai bukti bahwa lagu tersebut milik dia gitu, ataupun audio tersebut punya dia gitu. Tapi kita jangan mencomot dari dia ke kita gitu, jangan. Kalau kita pengen mengikuti audio dia, kita bikin sendiri gitu, boleh, kita bikin sendiri aja. Nanti secara otomatis akan terkena copyright juga, tapi tidak ada dampak untuk pelanggaran seperti konten berulang atau konten yang digunakan ulang gitu, itu enggak akan guys ya. Jadi yang dimaksud tadi, ciri-cirinya tadi guys, kalian menggunakan konten dari orang lain gitu, dari audio orang lain, terus kita ambil, meskipun ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, kita buat video nih, ini kontennya original ya, kita buat konten original, ngobrol secara apa, tapi kita menggunakan backsoundnya itu musiknya pakai musik orang gitu. Nah, itu ada kemungkinan, bukan kemungkinan, itu nanti akan ada konten berulangnya juga guys ya, kalau kalian terlalu banyak gitu ya. Kalau seperti ini kan, kalau misalkan saya ngomong nih seperti ini kan ngomong terus nih, beberapa part detiknya tuh ngomong terus gitu. Kita menggunakan audio orang tapi pelan aja, itu aman guys, aman. Karena kita sambil ngomong sambil menampakkan wajah gitu. Tapi kalau kalian menggunakan seperti video tutorial gitu ya, video tutorial terus kalian mengupload gambar, video, meskipun kalian ada ngobrol seperti ini, kalian masukkan audionya orang gitu sebagai sebagai backsoundnya gitu, itu udah jaminan akan ada konten berulang gitu guys. Meskipun kalian jalan, bang aku enggak kok, udah 1 tahun enggak kena konten berulang, aku menggunakan backsound orang gitu. Belum guys, belum, karena udah saya alami kok guys. Yang pokoknya kalian aman-aman aja 1 bulan 2 bulan gitu, kalian menggunakan konten orang nih, menggunakan audio atau backsoundnya orang gitu, kalian aman-aman aja. Tapi belum guys, suatu saat nanti akan terkena nanti. Jadi alangkah baiknya atau lebih amannya kalian original aja gitu. Yang dimaksud original aja, kalau kalian butuh backsound ya, kalian buat aja sendiri. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi pembuat musik gitu ya, membuat musik secara simple gitu, ada BandLab, ada apalagi tuh, banyak lah, DAW HP gitu ya. Yang dimaksud DAW itu studio produksi gitu, aplikasi yang ada untuk membuat musik gitu, di HP juga banyak gitu. Kalian buat aja. Kalau pengen buat backsound, kalian buat backsound aja di situ, gampang kok cara belajarnya, nanti saya ada tutorialnya gitu. Jadi intinya alangkah baiknya kalian menggunakan audio itu buatan sendiri gitu guys. Jangan sampai kita mencomot dari orang lain untuk menggunakan jadi backsound kita gitu, karena itu bahaya guys. Meskipun 1 bulan 2 bulan kalian aman-aman aja gitu kan, kalian diterima monetisasi 1 bulan 2 bulan ya, saya jamin beberapa bulan ke depan nanti akan dismonetisasi karena kalian menggunakan kontennya dia gitu guys. Yang kedua, video guys. Nah, kalian cek lagi, kalian sebelum ini masih kita bahas tentang cara mengetahui konten kita yang terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang ya. Kalian cek lagi dari atas ke bawah, kalian ingat-ingat video mana yang terkena konten berulang itu, yaitu video yang kalian
masukkan video orang lain ya, video orang lain yang kalian masukkan ke dalam video kalian, maupun itu secara banyak atau panjang ataupun pendek gitu ya. Boleh kita menggunakan video orang, tapi kalau bisa ya cuman kalau kalian ambil videonya aja. Nah, kalau kalian ambil audionya aja, tapi syaratnya jangan terlalu banyak guys. Kalau misalkan kalian buat channel ya, channel YouTube ataupun tutorial, kalian ambil video orang nih, kalian jangan banyak-banyak guys. Yang maksud jangan banyak-banyak itu kalian boleh ambil sebanyak-banyaknya videonya, kalian gabungin ataupun seperti video tutorial itu ya. Tapi ada part-part detiknya guys, detiknya itu jangan terlalu banyak. Kalian misalkan ya untuk tutorial memasak nih, kalian nggak ada alat untuk memasaknya, kalian bisa cari di YouTube, cari video-video masak gitu, kalian ambil di situ, tapi jangan banyak-banyak guys. Kalian potong aja videonya, kepentingan atau kebutuhan video mana, part mana yang ingin kalian masukkan ke dalam video kalian nanti. Nah, kalian masukkan berapa detik bang? 3 detik aja, 3 detik. Dulu 5 detik masih aman, 4 detik masih aman, tapi sekarang saya sarankan untuk kalau misalkan kita ambil video orang 3 detik aja, 3 detik kalian masukkan, terus kalian ganti aja partnya, langsung plus itu ganti lagi gitu kan. Pokoknya 3 detik kalian masukkan, terus cari lagi kalian 3 detik baru kalian masukkan lagi, itu baru aman, baru bisa guys. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 detik, udah beberapa bulan ke depan nanti akan terkena dismon juga guys. Jadi intinya ini saya bilang kayak gini dari pengalaman saya. Saya punya 10 channel guys. Saya punya 10 channel ya, karena dari situ saya mendapatkan pengalaman juga, ilmu-ilmu dari seputar YouTube juga. Nah, itu cara kita untuk mengetahui konten kita yang terkena konten berulang gitu. Itu guys. Yang pertama kalian cek dulu nih audionya yang mana yang terkena konten berulang. Kalian ingat-ingat, kalian pernah ambil audionya siapa gitu kan, ataupun suaranya siapa yang kalian masukkan ke dalam video kalian. Yang kedua, video kalian cek dulu nih, video kalian video mana nih kalian yang ambil video dari orang terus kalian masukkan ke video kalian, itu berapa menit, yang panjang itu. Kalau misalkan ada cuma cukup 3 detik doang, itu nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau misalkan lebih dari 4 detik ataupun 4 detik, kalian mending hapus aja gitu guys, hapus aja udah. Ataupun kalian di fitur YouTube kan ada tuh untuk mengeblur kan, mengeblur video gitu. Di situ kalian pergi ke pengaturan, terus channel, klik konten kalian, video kalian, terus di situ ada edit. Nah, di situ juga nanti akan ada gitu. Itu guys. Kemudian ada lagi guys, agar kita supaya bisa tahu konten kita terkena konten berulang itu, karena dari pihak YouTube itu nggak akan memberitahu guys, nggak akan memberitahu kalau misalkan ya channel kalian terkena dismonetisasi nih, ya, kamu terkena channel kamu tidak disetujui gitu kan, karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. YouTube itu nggak akan memberitahu video kalian yang ini nih yang terkena konten berulang, kalian hapus, nggak akan guys, nggak akan kasih tahu. Makanya kita harus pintar-pintar cari tahu sendirinya bagaimana dengan tadi dari audionya. Kita cek dulu video mana nih yang terkena, yang kita pernah ngambil audio orang lain nggak gitu kan. Kedua, kalian cek lagi itu video mana video kalian yang pernah diisi dari videonya orang lain, masukkan ke dalam video kalian ini, video mana nih. Nah, yang ketiga ini ada efeknya juga guys. Yang ketiga ini adalah deskripsi. Nah, deskripsi kalian itu pengaruh juga guys. Karena kenapa di YouTube itu digunakan adanya deskripsi. Nah, kalau kalian deskripsi kalian menggunakan copy paste, nah ini yang bahaya nih ya, copy paste ya. Kalau misalkan kalian ingin mencari mencari view gitu ya, wah kalian boleh ngikut video orang lain, mempelajari video orang lain, terus kalian lihat itu kan deskripsinya. Oh, dia pakai deskripsi seperti ini, ada apa aja gitu kan, ada hashtag, ada tagnya, terus kata-katanya seperti apa biar rapi gitu kan, supaya algoritma YouTube bisa menangkap video kalian gitu kan. Itu bagus, emang seperti itu YouTube kita. Bagaimana cara agar video kita bisa ditarik dengan terus mendapatkan algoritma video kita ketarik ke tempat-tempat video kita yang sama dengan video kita gitu, lupa gue. Nah, itu bagus, tapi jangan sampai kita copy paste guys, jangan sampai kita copy paste dari orang. Misalkan deskripsi orang segini nih, misalkan cara memasak ikan dengan sangat bagus gitu ya, terus di bawahnya ada tagnya. Nah, tag itu penting guys, kalian isi tagnya juga di deskripsi ya. Kalian pakai pagar, klik langsung kalian isi, misalkan masak ikan gitu, terus pagar lagi masak buaya gitu kan, terus pagar lagi terus masak singa gitu kan, apalah gitu ya, supaya
untuk video kalian agar ditarik gitu kan sama YouTube gitu, supaya banyak view juga gitu. Nah itu bagus, nggak apa-apa, tapi jangan sampai copy paste dari misalkan dari konten orang lain, kalian copy meskipun kopinya nggak semuanya, tetap aja guys, dari sistem itu akan membaca, wah ini sama nih gitu. Nah dari situ akan terkena konten berulang juga gitu guys. Makanya kita harus perhatikan tadi, ulang lagi ya, audio kita pernah nggak nih menggunakan audionya orang nih, kita mengambil atau video lagunya orang ataupun musiknya orang masukin ke video kita, pernah nggak nih? Kalian ingat-ingat di situ ya. Kedua, kalian pernah mengambil videonya orang nggak nih, ataupun cuplikannya orangnya nih, kalian masukin itu banyak nggak? Kalau boleh mengambil, ya izin dulu tentunya, tapi jangan banyak-banyak, 3 detik 3 detik 3 detik kalian masukin gitu kan, kalian edit aja keperluan untuk video kalian gitu. Yang ketiga, deskripsi nih, deskripsinya guys, deskripsi itu penting juga. Nah keempat, tag guys. Nah sebelum kita upload kan di situ ada setting dulu kan, di setting dulu di bawah ada tag, ada apa namanya tuh, genre, kayak genre musik, genre ya, ada musik, ada blog dan orang, itu kan yang tempatnya di situ maksudnya. Nah tagnya kalian itu jangan sampai sama channel orang gitu, jangan sampai sama, pokoknya kalian buat sendiri aja. Kalau misalkan dari tag orang, kalian kan sekarang bisa kelihatan tuh, kalian bisa cari di misalkan ada video populer ya, video trending gitu ya, kalian cek linknya, klik copy linknya, terus kalian masukkan ke Chrome itu kalian ketik di situ rapid tag. Nah nanti di situ kalian masukkan linknya, nanti dia akan terbuka, oh channel ini menggunakan tagnya ini, misalkan masak ya, masak ikan, masak buaya, masak belut, masak apa gitu kan. Wow, nah aku copy aja, aku taruh di video aku, kali aja video aku ketarik sama dia gitu kan. Itu banyak yang seperti itu guys, karena saya udah alami juga, dan ternyata yang seperti itu akan terkena konten berulang juga. Kenapa? Karena tagnya juga sama gitu guys. Pada intinya yang dimaksud konten berulang itu, konten kalian itu ada kesamaan guys, ada kesamaan sama konten orang lain gitu. Nah itu intinya, itu jawabannya guys ya. Kita boleh menggunakan topik yang sama, atau penjelasan yang sama, atau video yang tutorial yang tujuannya sama ke sana, tapi kita produksi sendiri. Produksi sendirinya gimana? Kita buat konten yang serupa dengan dia tapi beda image gitu guys. Yang dimaksud beda image, contoh ya, contoh tutorial seperti saya kan banyak nih video-video kayak gini, konten yang menggunakan konten yang berulang kan banyak tuh kan. Kalau misalkan mereka hanya ambil video orang terus kita upload gitu kan, itu sama aja konten berulang. Tapi kalau misalkan ada konten tutorial cara mengetahui konten berulang, nah ini saya buat lagi kan, tutorial cara mengetahui konten berulang, tapi dengan cara penjelasannya beda gitu kan dengan saya gitu kan. Tapi meskipun intinya sama ke situ, tapi kita kan intinya kan mengonten gitu kan, tapi ya seperti ini beda gitu intinya gitu guys. Nah itu seperti itu ciri-cirinya. Ada 4 ya berarti ya tadi ya. Yang pertama cek audionya, kedua videonya, cek juga deskripsinya kita cek juga, terus juga tag ya, tag itu penting ya, pokoknya jangan sampai sama deh sama orang lain, jangan sampai sama, karena bahaya juga. Meskipun kalian, gua aman-aman aja bang bikin disamain gitu kan belum percaya sama saya, yang percaya sama saya nanti ini maksudnya ambil ilmu dari pengalaman saya gitu kan, sama aja nanti akan terkena konten berulang juga gitu guys, seperti itu. Kedua, nah ini yang terakhir, bagaimana bang cara mengatasinya seperti itu tadi guys. Nah kalau kita sudah mengetahui video ini nih, wah video ini nih yang bikin saya kena konten berulang gitu guys, kalian caranya begini, yang seperti saya bilang tadi ya, kalau misalkan audio yang terkena audionya atau musiknya yang kalian ingat, oh saya pernah menggunakan audio ini dari dia, ini dari channelnya dia gitu kan, kalian hapus aja audionya dengan cara bagaimana? Kalian bisa cutting, yang pertama ya kalian bisa potong ya, yang kedua kalian bisa bisukan, yang ketiga kalian bisa hapus gitu kan. Nah seperti itu bang, gimana dong bang kalau misalkan video saya yang itu yang terkena konten berulang, view-nya udah banyak banget gitu, itu resiko. karena tadinya kayaknya kamu menggunakan konten orang lain gitu, audio orang lain atau videonya orang lain, jadi hapus aja. Terus gimana dong bang, sayang banget bang kalau kalian tetap maksain ingin video itu jangan sampai hilang, karena akan berpengaruh dengan jam tayang kalian. Caranya gini, kalian blur aja tuh videonya, kalian blur, terus kalian ganti aja semua audionya ganti aja menggunakan audio dari mana bang? Audio dari YouTube. Nah kan disitu banyak tuh sampel audionya gitu, banyak tuh dari YouTube kalian yang sudah disediain gitu kan, kalian ganti aja pakai audio
dari YouTube itu lebih amannya gitu. Tapi kalau kalian masih ragu juga, aku takutnya ini kan video dari YouTube, takutnya kan abang salah gitu, takutnya gitu, takutnya informasi saya salah gitu. Udah, kalau dia pikir seperti itu, udah hapus aja. Hapus aja videonya, udah itu lebih aman, jalur paling aman, hapus aja udah. Terus jam tayangnya gimana bang ya, itu resikonya gitu kalau misalkan kalian ingin menghapus videonya gitu ya. Itu yang pertama, itu yang membuat kalian terkena konten berulang, dan cara mengatasinya seperti itu guys ya. Kedua, agar seperti saya ucapkan di video-video sebelumnya, kalau sudah rapi nih video kalian, udah dirapihin, audionya udah dihapus atau di mute ya, itu kan dimatikan, terus videonya juga video yang pernah kita buat, video orang lain juga yang menggunakan konten berulang tadi, ataupun deskripsinya sudah dirapihin nih, udah dibedain nih, udah dihapus atau segala macam gitu kan. Terus kalian daftarkan monetisasi lagi gitu kan, ataupun yang mendaftar monetisasi kembali lah intinya ya. Nah, kalau kita sudah klik daftarkan, udah, kita nggak usah otak-atik video yang udah tadi ke pendam-pendam tadi, udah nggak usah kayak, ataupun aduh gua lupa nih ini dihapus, hapus aja jangan. Nah, itu karena paling penting guys, karena di saat kita mendaftarkan monetisasi, jangan sampai kita menghapus video satupun. Benar, itu sangat penting guys, karena dari pengalaman saya pernah daftar ulang monetisasi karena ada yang diskon gitu kan, daftar ulang monetisasi lagi, terus juga ada yang lupa nih, video ini aduh aku belum dihapus lagi, terus gua hapus nih, pas hapus gitu kan. Itu efeknya gimana nanti, monetisasi kalian akan ditolak guys, karena dari sistem YouTube itu sudah sekali kalian klik daftarkan ulang, klik gitu kan, nah sistem dari video-video kalian itu sudah langsung kebaca di sana, sudah terdetek dan di save di sana gitu. Kalau misalkan kalian hapus salah satu dari video yang udah di sana juga akan ada notif gitu, wah ini orang kenapa nih videonya dihapus nih. Nah, kalian akan terkena ataupun kalian akan ditolak monetisasi lagi gitu guys. Jadi kalau makanya saran saya, jangan terburu-buru nafsu dulu untuk daftar ulang monetisasi. Kalian perbaiki dulu videonya, perbaiki dulu secara detail audionya. Ingat-ingat lagi guys, kalian videonya yang mana nih, yang pernah menggunakan orang kontennya orang gitu kan. Nah, oh iya, satu lagi, judul dari video itu pengaruh juga guys. Kalau kalian menggunakan judulnya sama untuk menarik viewers gitu kan, sama dengan videonya orang, itu berbahaya juga gitu. Kenapa? Makanya kalau kita ingin seperti tadi bilang tadi, video ini viral nih ya, video ini viral nih, judulnya bagus nih, aku pakai judulnya dia aja gitu, itu nggak masalah. Tapi dibedakan sedikit ya, bedain aja sedikit gitu. Entah itu kalian kasih koma doang, entah itu kalian kasih nomor, kalian kasih apa, ataupun spasinya dibedain gitu. Apa yang penting ada beda gitu. Karena dari YouTube itu apa yang diminta tadi, original tadi guys. Bagaimana kita menggunakan cara originalnya tadi untuk mengikuti tren-tren yang sekarang lagi trending gitu kan. Nah, caranya kita kasih perbedaan sedikit atau beberapa gitu, supaya ada nilai bedanya gitu konten kita, seperti itu guys. Nah, oke. Udah jelas kan segitu? Itu caranya untuk mengetahui channel kita yang terkena dismonetisasi ataupun konten berulang. Kita cek dulu videonya tadi seperti yang saya tadi bilang. Kemudian yang kedua, caranya tadi untuk mengatasinya, untuk hapus audionya atau videonya, maupun cara lebih simpelnya hapus aja videonya gitu kan. Kalau misalkan ragu dengan viewers kalian bisa mengikuti dari yang sudah disediakan dari YouTube. Kalian pergi ke YouTube Studio di Google Chrome gitu kan, ataupun di YouTube Studio di komputer juga bisa gitu. Kalian edit lagi di situ, bisa kalian blur videonya, bisa kalian potong ataupun bagaimana gitu videonya, ataupun audionya kalian ganti juga bisa gitu guys. Seperti itu guys caranya guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya video dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi, silakan boleh, kalian bisa isi komentar gitu kan. Karena saya menjawab dari pengalaman pribadi saya nge-YouTube gitu guys. Oke lah, channel ini saya subscriber masih seberapa gitu kan, 700 ya, 700 berapa gitu kan. Jam tayang juga belum nyampe, karena channel ini campur-campur guys. Makanya saya ingin tahap menata kembali gitu agar rapi gitu kan sayang. Sebenarnya channel ini channel dokumentasi untuk keluarga saya, untuk anak saya jalan-jalan kemana gitu kan, entah hiburan apa gitu kan. Tapi
saya ingin fokuskan lagi channel ini untuk membantu teman-teman semuanya dalam nge-YouTube gitu guys. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Fahira, karena saya ingin sampaikan beberapa ilmu dari seputar pengalaman saya dari 10 channel yang nge-YouTube dari sekitar tahun 2013 itu sampai sekarang. Gitu guys. Jadi intinya saling berjuang. Terus di YouTube itu jangan pernah ngeluh atau menyerah gitu guys. Semangat guys, semangat. Percaya deh sama saya. Kalau misalkan kalian yang semangat, konsisten ya membuat konten setiap hari. Kalau bisa konten setiap hari kalian upload gitu guys. Karena di situ akan membuat algoritma YouTube akan cepat menangkap kalian dan mendapat rekomendasi video kalian di tempat-tempat sesuai dengan konten kalian gitu guys. Oke, gitu aja dulu guys. Jangan lupa subscribe ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa next akan ada video lagi. Kalau kalian pengen tanya bang bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya, kalian komen aja di sini, nanti insya Allah saya buatkan videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.